Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI Polri maupun para pensiunan, serta rekan-rekan ya, para calon P3K maupun CPNS ya. Sudah kita ketahui bersama ya, adanya penundaan ataupun penyesuaian pengangkatan P3K maupun CPNS ya, untuk tahun 2024 ya, dimana yang sudah lulus ini dikenai penyesuaian ya. Ini adalah untuk penuntasan yang sebagai amanat ya undang-undang, agar ini bisa diselesaikan secara serentak ya, dan semuanya harus beres ya. Jadi beban untuk Kemenpan RB ya maupun BKN ini untuk menyelesaikan, karena dituntutan dari undang-undang ya, undang-undang ASN ya, di mana harus tuntas semuanya. Nah, namun memang ada pro dan kontra ya, dikeluarkannya kebijakan mengenai penyesuaian atau penundaan ini, terutama bagi para calon ya yang menganggur akhirnya. Nah, inilah solusi ya dari pemerintah, dari Kemenpan RB dan dari BKN memberikan solusi, dan ini sudah merupakan tuntutan dari DPR ya, agar BKN dan Kemenpan RB memberikan solusi. Nah, inilah solusi yang akan diberikan oleh BKN maupun Kemenpan RB. Silakan Bapak Ibu simak video ini hingga selesai agar bisa mendapatkan informasi yang lengkap ya. Dan apa solusinya dari pemerintah? Nah, mari kita simak bersama. Namun sebelumnya silakan untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak informasi selengkapnya. Dari pemerintah, banyak yang memberikan informasi pada saya bahwa ada yang keluar dari pekerjaannya, resign, karena berharap 1 April sudah bekerja, ternyata ada penyesuaian waktu ditunda sampai dengan Oktober dan Maret. Mereka sudah terlanjur keluar dari pekerjaan, sekarang menganggur. Kemudian ada juga yang menyampaikan ke saya sudah beli tiket untuk berangkat menuju tempat bekerjanya di tanggal 1 April atau tanggal 30 Maret atau saat nanti setelah Lebaran sudah mulai masuk kantor. Nah, sudah beli tiket. Nah, ini saya perlu masukan, apakah saat nanti mengundang para calon ASN-nya, instansi ini kemudian mendata, kemudian menghubungi tempat bekerjanya yang lama agar bisa mempekerjakan kembali, atau biar kami dari BKN atau Menpan yang menghubungi, misalnya mengkomunikasikan dengan Kementerian BUMN bila yang bersangkutan bekerja di BUMN, atau dengan menaker kalau yang bersangkutan bekerja di swasta, atau kepada para gubernur, bupati, wali kota bila yang bersangkutan bekerja di BUMD. Yang kami sampaikan tadi tentunya itu adalah sebelumnya pemerintah memutuskan menunda pengangkatan CPNS 2024. Pengangkatan CPNS yang semula dijadwalkan pada Maret 2025 diundur menjadi 1 Oktober 2025. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi Rini Widiantini juga mengundur penugasan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sebelumnya direncanakan Februari dan Juli 2025 menjadi 1 Maret 2026. Adalah program-program yang sudah dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh, dan adanya usulan penundaan seleksi dari beberapa daerah. Pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026. Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus selesai CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN.
Pengangkatan calon aparatur sipil negara dan P3K ditunda hingga Oktober 2025. Apakah alasan utama dari penundaan ini? Sudah bergabung bersama kami anggota Komisi 2 DPR RI, Ahmad Irawan. Selamat malam, Mas Ahmad Irawan. Selamat malam, Mas. Baik, Mas, ini Komisi 2 tentu sudah mendapatkan informasi dari pemerintah. Apa alasannya ditunda hingga kuartal keempat di tahun ini? Apakah karena pemotongan anggaran atau efisiensi? Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pemotongan anggaran atau dengan efisiensi. Tapi apa yang kami sepakati sebenarnya adalah bagian dari upaya transformasi manajemen aparatur sipil negara yang kalau kita lihat hasil kesimpulan rapat antara Komisi 2 dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga dihadiri oleh Badan Kepegawaian Negara, salah satu poin dari transformasi tersebut adalah terkait dengan rekrutmen aparatur sipil negara. Nah, kalau kita kemudian bicara aparatur sipil negara, maka kita kan mengenal dua aparatur sipil negara. Satu adalah pegawai negeri sipil, yang kedua adalah P3K. Jadi ada dua. Nah, terkait dengan pegawai negeri sipil itu sendiri, terkait dengan rekrutmen, waktu rekrutmennya diambil satu kesimpulan bahwa pelaksanaan rekrutmennya tersebut dilaksanakan maksimum penyelesaiannya adalah pada Oktober tahun 2025, sedangkan untuk P3K yang kami ambil kesimpulannya adalah pada bulan Maret tahun 2026. Jadi ada dua hal yang berbeda. Nah, kenapa kemudian diambil waktu pada bulan Oktober 2025 dan Oktober dan Maret 2026 untuk P3K? Karena memang ada satu kebutuhan seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, bahwa misalnya ada Pemda yang mengajukan penundaan terkait dengan rekrutmen aparatur sipil negara tersebut. Kemudian yang kedua, ini juga kaitannya dengan manajemen talenta dari aparatur sipil negara dan lain-lain yang juga kita dengarkan tadi itu sebelum kegiatan ini. Iya, Mas Irawan, apabila kalimat Anda tadi menyebutkan bahwasanya paling lambat ini pada Oktober 2025 dan juga Maret 2026, artinya ini bisa lebih cepat dari waktu tersebut ya, Mas? Nah, itulah yang ramai di publik ya, ramai di publik. Apakah kemudian waktu pengangkatan tersebut dilaksanakan secara gradual atau bertahap, atau kemudian dilakukan secara serentak di bulan 2 bulan tadi itu, satu di bulan Oktober 2025 untuk pegawai negeri sipil dan di bulan Maret 2026 untuk P3K. Nah, itu saya sendiri berpendapat bahwa memang penting untuk dilakukan rekrutmen secara serentak tersebut gitu loh. Jadi karena ada banyak hal teknis yang kemudian harus diselesaikan oleh Kemenpan RB gitu. Kemenpan RB dan BKN gitu. Mas Irawan, berkaitan dengan tadi yang Anda sampaikan, apakah itu juga termasuk penyelarasan data formasi dan juga penempatan yang menjadi alasan mengapa ditundanya dari pengangkatan PNS atau ASN ini? Ya, itu memang yang menjadi alasan pokok yang juga kami dengarkan dari Kementerian Kemenpan RB, sehingga kami mengambil kesimpulan berdasarkan pemahaman kami terhadap alasan dan kebutuhan yang disampaikan oleh Kemenpan RB dan juga terkait dengan undang-undang aparatur sipil negara dan yang di dalamnya mengamanatkan transformasi manajemen ASN, dan kemudian kita harus membuat satu grand design yang menyesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah kita, sehingga memang sangat cukup beralasan apa yang kemudian disampaikan oleh Kemenpan RB dan BKN, sehingga kami mengambil kesimpulan dan menyepakati hal tersebut. Jadi sebenarnya lebih kepada dua hal tadi gitu, penataan dan penyesuaian, meskipun juga
sebagian besar atau publik juga ada yang melihat itu sebagai suatu bentuk penundaan, tetapi bagi saya pribadi melihatnya bahwa ini adalah memang bagian dari penyelarasan, penyesuaian dan penataan tadi agar kita bisa membuat satu sistem manajemen ASN yang komprehensif, yang sesuai dengan kebutuhan publik gitu. Ya, Mas Irawan, berkaitan dengan sistem perekrutan kemudian juga manajemen ASN, seberapa rumit sehingga hal ini bisa terjadi menurut Anda? Ini sebenarnya bukan hanya sebatas kerumitan juga, tapi Kemenpan juga harus menangani sumber daya manusia yang begitu banyak, karena ya ini sebenarnya persoalan yang harus diselesaikan kaitannya dengan proses rekrutmen, terus tuntutan untuk penyelesaian tenaga honorer 10 tahun terakhir, dan juga ya tadi kaitannya dengan ASN di daerah, ini juga tidak terlepas dari kemampuan fiskal daerah gitu. Nah, demikian ya Bapak Ibu. Bagaimana alasan dari Kemenpan RB maupun BKN serta solusi ya untuk yang sudah resign ya dari perusahaan atau dari lembaga kementerian yang saatnya harusnya sudah mendapatkan SK NIP ya, tetapi ditunda atau disesuaikan. Dan DPR sendiri ya menyetujui apa yang menjadi program kebijakan dari Kemenpan RB dan memahami ya seperti apa solusinya, dan ini adalah bentuk dari bagaimana Kemenpan RB ini menjalankan undang-undang ya. Jadi penyelesaian tenaga honorer ya secara keseluruhan ya harus tuntas, sementara di daerah juga masih ada masalah, misalnya masalah anggaran dan sebagainya ya. Dan itu semuanya kompleks ya, kompleks. Jadi Bapak Ibu semuanya kita harus memahami dari berbagai sisi ya, dari Kemenpan RB, dari BKN, sisi dari rekan-rekan ya semuanya yang tertunda. Nah, ini perlu adanya kesepahaman ya. Dan pemerintah juga sudah memberikan jaminan ya untuk bisa sementara untuk belum mendapatkan SK bisa kembali ke kantor atau lembaga ya masing-masing di awal, dan ini akan dibantu oleh pemerintah ya. Dan untuk yang ini tentu saja dijamin ya bahwa yang sudah lulus tetap akan diproses ya, akan diproses dan akan mendapatkan SK atau NIP. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.